Nah, ini dia. Ini kiblat. Ya, ini kiblat. Ini adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini raudhah. Lihat, ini kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Kuburan Nabi Muhammad SAW tersebut, ya, di sisinya langsung di garis seperti ini. Kemudian setelah itu ada lagi bangunan yang menutupi kuburan Nabi Muhammad SAW, bentuknya seperti ini. Kemudian setelah itu baru diberikan penutup lagi. Jadi memang benar-benar kuburan Nabi Muhammad SAW seperti yang Rasulullah SAW berdoa, dikabulkan oleh Allah, bahwa tidak akan disembah. Ya, tidak akan disembah. Jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW berdoa, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, berarti Rasulullah SAW mendoakan agar kaum Yahudi dan Nasrani tidak dapat rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Mereka, kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maksudnya di sini ada kuburan, kemudian dibangun di sisinya tempat ibadah, sehingga bisa beribadah di sisi kuburan tersebut. Atau bisa juga tempat ibadah yang mereka miliki, kemudian mereka masukkan mayit untuk dikubur di dalam tempat ibadah tersebut. Dua-duanya tercela. Ingat ya, yang dimaksud menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah adalah satu, kuburan nabi-nabi mereka dibangun, kemudian mereka bisa beribadah dalam bangunan tersebut. Kuburan nabi-nabi mereka dibangun, ya, kemudian mereka bisa beribadah di sisi kuburan dalam bangunan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud dari menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah adalah ada tempat ibadah kaum Nasrani dan Yahudi, gereja ataupun tempat-tempat ibadah Yahudi, kemudian mereka masukkan mayit orang-orang saleh atau nabi-nabi mereka ke dalam tempat ibadah tersebut. Nah, itu yang dimaksud menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini perkataan Aisyah, beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, ya, agar perbuatan mereka tersebut dijauhi. Maksudnya jangan mencontoh perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian, dan seandainya bukan karena hal itu, artinya begini, Nabi Muhammad SAW mengucapkan itu saat beliau sakit keras. Ini merupakan peringatan keras dari beliau kepada umat beliau, agar nanti kalau seandainya beliau meninggal jangan dilakukan seperti itu, ya. Seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan, yaitu dikuburkan di tempat terbuka, ya. Ini salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW bersabda, innal anbiya yudfanuna haitsu matu, sesungguhnya para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal, dikuburkan di mana mereka meninggal. Dan Nabi Muhammad SAW dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha karena beliau meninggal di situ. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Artinya kalau seandainya bukan kekhawatiran ini, maka niscaya kuburan Nabi Muhammad SAW seperti kuburan orang-orang yang lainnya, yaitu terlihat, tetapi dikhawatirkan nanti dijadikan sebagai tempat ibadah di sisi kuburannya, sebagaimana terjadi di kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap saleh lainnya di dunia ini. Nah, sekarang kita, hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah,
Apa makna hadis ini? Kalau tadi saya menjelaskan maksudnya, makna hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW sangat gigih dari beliau untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umat dari apa saja yang umat-umat terdahulu yang menyimpang terperosok ke dalamnya, yaitu berupa pengagungan terhadap kuburan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sampai akhirnya pengagungan tersebut menyebabkan ataupun menjadi salah satu sarana kepada kesyirikan, ya. Dan ini beliau lakukan saat dalam keadaan mau meninggal, saat dalam keadaan sakit keras. Beliau memperingatkan umatnya untuk tidak melakukan sikap terlalu berlebihan kelak pada kuburannya, yang dijadikan akhirnya sebagai masjid, tempat untuk beribadah, disolati di sisi kuburannya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka lakukan kepada kuburan nabi-nabi mereka. Maka Nabi Muhammad SAW sangat gigih untuk memperingatkan umatnya akan hal ini. Dan itu terjadi, alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW doanya dikabulkan oleh Allah. Beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathan, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Akhirnya terbukti, nah, kuburan Nabi Muhammad SAW tidak ada orang yang bisa beribadah langsung di sisi kuburannya. Kenapa? Karena di zaman para sahabat, Nabi Muhammad SAW meninggal di kuburan beliau di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian di zamannya para tabi'in, baru setelah itu kuburan Nabi Muhammad SAW dimasukkan dalam perluasan. Jadi di sini tetap berlaku hadis Rasul SAW ini, karena yang terjadi di zaman tabi'in, yaitu di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika meluaskan Masjid Nabawi, dimasukkanlah kuburan Nabi Muhammad SAW ke dalam masjid. Tetapi tetap kuburan beliau tidak bisa diibadahi langsung di sisi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya punya gambar yang menunjukkan bagaimana kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat ya, ini masjid. Nah, ini dia. Ini kiblat. Ya, ini kiblat. Ini adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini raudhah. Lihat, ini kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Kuburan Nabi Muhammad SAW tersebut, ya, di sisinya langsung di garis seperti ini. Kemudian setelah itu ada lagi bangunan yang menutupi kuburan Nabi Muhammad SAW, bentuknya seperti ini. Kemudian setelah itu baru diberikan penutup lagi. Jadi memang benar-benar kuburan Nabi Muhammad SAW seperti yang Rasulullah SAW berdoa, dikabulkan oleh Allah bahwa tidak akan disembah, ya, tidak akan disembah. Jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sekarang tetap keberadaannya di dalam masjid, tetapi tidak bisa orang di sisi kuburannya langsung untuk mengkhususkan ibadah, entah itu berdoa, berzikir, membaca Al-Quran atau yang semisalnya.